一生心血捍卫的军队进入远东。即变异了，好看吗？当然，陛下知道你们远东。罗斯打到哪里了？明天我会恕我过期不候。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 20-nya. Kita dibawa kepada Ross, dia memberitahu kepada para prajuritnya kalau 80 tahun yang lalu klan Senaya tanpa rasa malu mencuri posisi tertinggi kerajaan. Jadi sekarang merupakan saatnya bagi mereka memperbaiki kesalahan di masa lalu. Ross ingin membawa klan Darta menunjukkan kalau mereka bisa memberikan contoh yang bagus kepada kelompok lainnya, bahwa klan Senaya itu tidaklah pantas memimpin kerajaan klan iblis. Pesan Ross pun membuat para prajuritnya menjadi bersemangat. Penyerangan langsung saja mereka lakukan untuk bisa menghabisi para prajurit klan Senaya. Penyerangan yang mereka lakukan itu juga merupakan sebuah tanda penolakan dari klan Darta kepada kaisar saat ini. Pertarungan itu tentu saja dimenangkan oleh mereka. Ross meminta pemimpin ini untuk menyerah karena dan begitulah dia bisa mengampuninya. Hanya saja pria itu menolak dan justru meludahinya, yang membuat Ross semakin kesal dan langsung menghabisinya. Di bawah serangan klan Darta, klan Senaya terus mengalami kekalahan berulang. Beberapa kota di wilayah tersebut telah berhasil diambil alih oleh klan Darta dan memperkuat pasukan mereka. Sedangkan di sisi Kaisar Dewa Iblis, ia bertanya kepada para menterinya mengenai tindakan apa yang harus dirinya lakukan. Namun tidak ada satupun yang bisa memberikan saran. Tuan Penasehat merasa kalau mereka harus memanggil kembali pasukan mereka dari timur jauh. Pasukan tersebut dipimpin oleh Ling Bungsu. Sebagai seorang jenderal, dia sangatlah hebat dan mereka hanya perlu menggunakan Ling Bungsu selama 1 bulan untuk bisa mencapai wilayah timur tentara Gahana. Klan Darta pasti tidak akan dapat mempertahankan diri dari serangan belakang. Mereka juga akan bekerjasama dengan Ling Bungsu untuk bisa mengurung klan Darta dari posisi depan dan belakang. Namun salah satu pangeran merasa dan perginya Ling Bungsu maka akan membuat mereka kesulitan untuk mengatasi keluarga Jichuan. Tapi orang-orang timur jauh lebih mewaspadai keluarga Jichuan daripada mereka. Selain itu, Ling Bungsu sudah cukup kesulitan untuk bisa bertahan sendiri di wilayah timur jauh. Jadi lebih baik memanggilnya kemari untuk mengalahkan klan Darta. Hanya saja mereka masih menganggap kalau kembalinya Ling Bungsu bukanlah jawaban yang tepat, karena klan Darta pasti bisa memberikan perlawanan. Selain itu, pertempuran itu hanya akan memakan banyak korban saja. Tuan Penasehat membenarkan perkataan Yulin. Terlebih lagi, orang-orang timur jauh teruslah mendulang kemenangan. Mereka mungkin hanya bisa mengalah dulu kepada orang-orang itu. Ini tentu tidaklah diterima oleh pangeran pertama, karena sebagai klan dewa, mereka tidaklah boleh kalah dari orang-orang timur jauh. Para tetua mencoba mengingatkan jika tidak mengambil risiko itu, maka bisa saja selain klan Darta, klan lainnya juga melakukan pemberontakan dan malah menggulingkan mereka. Bagi Tuan Penasehat, tidak ada saran yang salah. Mungkin mereka bisa mengangkat seorang pemberontak menjadi pemimpin timur jauh demi menjaga status mereka. Kaisar memberikan perintah kepada Yulin. Entah apa itu, namun sepertinya para menteri merasa puas akan keputusannya. Sedangkan Yulin penasaran mengenai identitas dari Tuan Penasehat, karena Kaisar itu saatlah percaya kepadanya. Pangeran kedua juga kurang tahu karena sosok itu juga bukan berasal dari klan mereka. Namun tak kenapa dirinya merasa kalau sosok itu memiliki niat jahat. Jadi mereka harus terus mewaspadainya. Ternyata semua ini dilakukan oleh Tuan Penasehat untuk membantu Xiyu. Bisa atau tidaknya dia memanfaatkan kesempatan ini tergantung pada Xiyu. Kembali kepada Xiyu, di saat klan iblis melakukan perang internal merebutkan tahta, Xiyu bersama pasukan gabungan timur jauh
mulai melakukan penyerangan kepada para penyintas klan iblis, di mana sedang bertubi-tubi teruslah mereka lakukan. Penyerangan itu berjalan dengan sangat lancar, dan akhirnya kelompok Xiu kembali berhasil mengambil alih benteng lainnya. Xiu memanggil seluruh pemimpin dari masing-masing kelompoknya. Ia mengajak mereka untuk berdoa kepada rekan-rekan mereka yang telah gugur, supaya momen yang berjaya ini bisa mereka lihat, karena sekarang mereka telah berhasil merebut seluruh wilayah timur jauh. Seluruh pasukan pun menjadi begitu bersemangat dan memberikan hormat kepada Raja Guangming. Xiu merasa Tuan Giising pasti merasa senang karena wilayah timur jauh yang dulu dilindungi olehnya kini telah berhasil dirinya rebut kembali. Andai tuannya masih hidup, Xiu penasaran apakah dia akan merasa bangga kepadanya. Xiu ingat kalau 2 tahun lalu pasukan timur jauh juga menyambut kedatangan pasukan klan iblis. Mungkin 300 tahun lalu leluhur timur jauh juga melakukan penyambutan kepada pasukan keluarga Jichuan. Xiu dikejutkan oleh Bai yang menggunakan baju kasual, yang mana dia benar-benar sangatlah cantik. Namun Xiu malah fokus kepada gunung indahnya. Sesaat kemudian, Xiu diberitahu kalau klan iblis telah mengirimkan utusan, di mana itu adalah Yumei atau Yulin. Mendengar namanya, Xiu pun segera menemuinya, di mana Yulin itu yang meminta Xiu atau Raja Guangming menyerah, yang tentu saja tidak akan mungkin bisa mereka terima. Karena baru 2 hari bagi mereka membuat pasukan iblis melarikan diri dengan rasa ketakutan. Lantas untuk apa juga mereka menyerah? Yulin paham dengan penolakannya. Ia juga tahu betul betapa hebatnya Raja Guangming. Reputasinya bahkan bisa terdengar di dalam kastil Kaisar Dewa Iblis. Tapi timur jauh merupakan wilayah kecil. Mereka pasti tidak akan bisa terus-menerus melakukan pertarungan dengan pasukan kerajaan Dewa Iblis. Apakah dia itu sudah memikirkan apa yang akan terjadi di kedepannya? Xiu tidak mengerti mengenai maksudnya. Yulin mulai menyinggung tentang hukuman yang harus mereka jalani. Setidaknya Raja Guangming harus dihukum gantung. Tapi Kaisar Dewa memberikan kebaikan kepadanya. Hanya saja Xiu terus salah menyebut Kaisar Dewa yang membuat Yulin agak tersulut emosinya. Ia harap Raja Guangming bisa mendengar ceritanya, di mana 2 tahun lalu mereka telah berhasil menaklukkan wilayah timur jauh. Berhubung mereka tidak menyerahkan wilayah ini begitu saja, maka selama Xiu menyerah, mereka akan mengangkatnya sebagai Gubernur Jenderal Timur Jauh. Kedepannya mereka juga akan menjadi rakyat Kaisar Dewa Iblis. Xiu hanya perlu membayar upeti saja. Xiu mengingatkan kalau wilayah ini tidaklah memiliki uang, makanan, bahkan wanita. Lantas bagaimana cara mereka untuk membayar pajak kepada Kaisar Dewa Iblis? Yulin juga tahu mengenai situasi mereka. Karena itulah Kaisar Dewa Iblis memberikan bebas pajak selama 20 tahun. Bahkan juga memberikan mereka sedikit harta. Tawaran ini menarik perhatian Xiu yang membuat Yulin pun senang. Tapi Xiu tiba-tiba saja menanyakan tentang penyerangan yang Rose lakukan, di mana itu sudah sampai di kota Heising. Semua itu tidak sengaja dijawab oleh Yulin. Ia juga mendengar penolakan yang dilakukan oleh para pasukan timur jauh, di mana mereka tidak niatan untuk berdamai dengan para klan iblis. Xiu menenangkan Yulin karena besok dia akan memberikan jawaban. Saat ini Xiu akan mencoba untuk menenangkan pasukannya. Yulin setuju, tapi dia hanya bisa memberikan waktu 1 malam saja. 当然，陛下知道你们远。罗斯他到哪里了？哎呀，明天我会是我过期不候。 Rapat pun diadakan yang tentu saja para pemimpin menolak hal itu. Karena bagaimanapun pertarungan baru saja selesai 2 hari yang lalu. Bahkan mereka itu masih memiliki semangat untuk bisa melakukan penyerangan hingga ke kastil Dewa Iblis. Di saat mereka saling berdebat satu sama lain, Xiu pun mengingatkan mereka. Pasalnya mereka itu hanyalah perlu berpura-pura menyerah saja. Dan begitu mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Kaisar Dewa Iblis. Dengan keuntungan ini juga mereka bisa mempercepat perkembangan. Dan di saat waktu yang tepat barulah mereka melakukan penyerangan lagi. Ia juga mengingatkan kalau kondisi timur jauh begitu kacau setelah perang bertahun-tahun. Ladang yang dulu subur kini menjadi tanah gosong. Sejumlah rakyat bahkan harus kehilangan tempat tinggal yang menyebabkan mereka hanya bisa makan rumput dan ranting pohon saja. Jadi mereka harus memberikan waktu istirahat bagi para rakyat. Namun tetap saja ada yang menolak usulan tersebut, yang mana itu membuat perdebatan kembali terjadi. Karena mereka masihlah begitu dendam kepada pasukan klan iblis.
Sedangkan Bulan merasa mereka harus mendengarkan keputusan dari tetua Budan. Namun mereka tidaklah memiliki waktu yang banyak. Losi ini malah mencoba untuk memanas-manasi situasi. Xiu pun mengingatkan kalau tetua Budan bukanlah orang yang bodoh seperti mereka. Ia pasti bakal setuju karena dia saatlah melindungi Timur Jauh. Karena dia itu saatlah mencintai Timur Jauh. Jadi dia itu tahu apa yang terbaik untuk wilayah ini. Bukan seperti mereka yang terus dibutakan oleh dendam. Xiu sudah tidak ingin berdebat lagi karena dia sudah membuat keputusan. Bulan pun segera menyusul Xiu. Pasalnya dia ingin melaporkan semua ini kepada tetua Budan. Xiu tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena ini semua memang adalah tugas Budan. Pada keesokan paginya, Xiu kembali lagi bertemu dengan Yulin, di mana saat ini Yulin tengah kebingungan dengan syarat yang diberikan oleh Xiu, yang membuat Xiu penasaran apakah ia tidak bisa menulis namanya. Yulin pun mulai menandatangani surat perjanjian itu. Dan begini, Xiu atau Raja Guangming telah resmi menjadi Gubernur Jenderal Timur Jauh, di mana Xiu maupun Yulin sama-sama puas. Ia juga memberitahu kalau pemberontakan klan dewa mungkin hanya masalah sementara waktu saja, tapi yang paling diuntungkan dari perundingan ini tetap adalah Timur Jauh. Xiu paham dan dia percaya kalau perdamaian akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi para rakyat, perdamaian apapun tetap lebih baik daripada berperang. Yulin berharap di pertemuan mereka selanjutnya, mereka ini bisa menjadi teman yang baik. Dia pun pergi dari hadapan Xiu. 远东大总督是对双方有利的，和谈真正受益单。希望有一天。 Berpindah ke lembah belantara di Provinsi Pumika, di mana pasukan Li Bungsu tengah bertemu dengan Mingyu. Sudah cukup lama bagi mereka berdua saling berselisih satu sama lain. Berhubung mereka sudah saling berdamai, jadi Li Bungsu meminta untuk membukakan jalan bagi pasukannya. Miu dan senang hati, bahkan dia berencana untuk mengajaknya minum bersama. Namun Li Bungsu menolak mentah-mentah penawarannya. Xin berpindah lagi kepada Xiu, di mana Ludi datang, karena tidak menduga kalau Xiu memilih berdamai dengan kerajaan. Mereka mulai membaca tulisan penolakan yang mengutuk keputusan Raja Guangming. Bahkan ada yang berniat untuk mencabut tulang Ludi, yang mana ini seketika saja membuat dirinya ketakutan. Padahal ini sudah banyak membantu mereka dalam mengambil alih wilayah Timur Jauh. Xiu juga paham karena bagaimanapun dia dan Ludi sebenarnya sama saja. Yang mana Ludi baru sadar kalau Xiu tengah memaki dirinya. Di sini Ludi memberitahu kalau beberapa orang ingin menemui seorang tetua agar dapat mencabut jabatannya. Jadi lebih baik mereka melakukan penyerangan. Xiu tidak menyukai saran dari Ludi, karena itu sama saja dengan pemberontakan. Jika dirinya memilih hal itu, maka tidak ada perbedaan antara ia dengan Ludi. Xiu pun memilih untuk pergi, yang mana dia berencana untuk kabur saja. Di sisi lain, Bulan sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh beberapa pasukannya. Jadi dia pun mulai menemui mereka. Namun secara mengejutkan, Bulan sepertinya sependapat dengan para pemimpin lainnya, yakni memilih untuk berkhianat kepada Xiu. Yang mana ia bersama dan pasukannya pun telah datang mengepung kediaman dari Xiu. Selain itu, Budan pun telah datang. Pasalnya, ia merasa begitu kecewa kepada Xiu, sebab telah mengecewakan dirinya dan wilayah Timur Jauh. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.